Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tendra Firdaus Kusuma Wardani. Saya dari kelas D4 Keuangan dengan nomor absen 25. Nah, di sini saya akan memaparkan proposal bisnis saya yang bergerak di bidang F&B, yaitu coffee shop dengan nama bisnis kafein. Nah, produk utama kafein itu terdiri dari 4 kategori, yaitu kopi, non-kopi, lalu snack, dan cake. Nah, menu kopi itu disajikan dengan berbagai menu pilihan seperti espresso dan latte, dan ada juga non-kopi seperti teh dan milkshake yang disediakan untuk pelanggan yang tidak bisa meminum kopi. Lalu, ada juga snack dan cake yang berfungsi sebagai pelengkap untuk meningkatkan pengalaman konsumen saat berkunjung. Nah, usaha ini dirancang sebagai tempat yang nyaman untuk bersantai bersama keluarga atau bersama teman-teman, lalu untuk pekerja yang sedang bekerja WFA, dan maupun berkumpul dengan harga yang terjangkau namun tetap menjaga kualitas produk kami. Nah, selanjutnya, saya membuka usaha ini di daerah perkantoran dan kampus yang berada di tengah kota. Karena banyak masyarakat yang melakukan aktivitas itu di tengah kota itu. Nah, untuk target pasar bisnis saya itu adalah pertama itu pelajar dan mahasiswa, lalu pekerja yang sedang WFA dan influencer, lalu pinta kopi dan komunitas kreatif, dan masyarakat umum lainnya. Nah, kelompok ini itu dipilih karena memiliki gaya hidup yang dekat dengan budaya minum kopi dan nongkrong di W. Lalu, selanjutnya analisis SWOT dari usaha saya yaitu kekuatan utama. Yang pertama itu kekuatan utama kafein terletak pada variasi produk dan konsep tempat yang nyaman. Lalu untuk kelemahannya adalah sebagai brand baru yang masih membutuhkan pengenalan dan untuk peluang bisnisnya yaitu datang dari tren konsumsi kopi yang terus meningkat akhir-akhir ini. Lalu untuk ancamannya sendiri itu berasal dari banyaknya coffee shop pesaing. Oke, next yaitu bisnis BMC, bisnis model canvas. Nah, untuk customer segmentnya yaitu yang pertama pelajar dan mahasiswa, lalu yang kedua pekerja sedang WFA tadi, dan influencer. Lalu yang ketiga yaitu pecinta kopi, dan yang keempat yaitu komunitas kreatif dan masyarakat umum. Lalu untuk customer relationship, yaitu yang pertama pelayanan ramah, yang kedua promo dan diskonnya berkala, lalu yang ketiga interaksi aktif di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Nah, untuk channel kami yaitu offline store, media sosial yaitu seperti TikTok sama Instagram, lalu delivery online seperti platform GoFood, ShopeeFood, lalu GrabFood. Maaf. Nah, untuk value proposition, yang pertama yaitu kopi dan teh berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, menunya variatif, ada kopi, non-kopi seperti teh dan milkshake tadi, lalu snack dan cake. Nah, yang ketiga yaitu suasana kafe nyaman untuk nongkrong dan bekerja. Lalu yang keempat yaitu pelayanannya ramah dan cepat. Nah, selanjutnya yaitu ada key activities-nya. Yang pertama, ada penyeduhan kopi dan pembuatan minuman. Lalu yang kedua, produksi dan penyajian cake. Lalu yang ketiga, pelayanan pelanggan. Yang keempat yaitu pemasaran melalui media sosial. Yang kelima yaitu pengelolaan operasional kafe. Nah, untuk key resource-nya yaitu yang pertama barista dan staff cafe, lalu yang kedua yaitu peralatan kopi dan dapur, yang ketiga yaitu tempat usaha, yang keempat yaitu bahan baku mulai dari kopi, teh, susu, terus snack-snack yaitu mungkin snacknya kayak kentang goreng, dan lain-lain, dan untuk cake. Nah, untuk cake partner saya yaitu yang pertama ada supplier biji kopi, lokal, yang kedua supplier teh dan bahan baku cake, lalu yang ketiga ada platform delivery online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, lalu yang terakhir ada UMKM lokal pendukung untuk kemasan dan pastry-nya.
Nah, untuk cost structure-nya yaitu yang pertama ada untuk sewa tempat, lalu ada buat gaji karyawan, lalu untuk pembelian bahan baku, biaya listrik, air, dan internet, dan yang terakhir untuk biaya promosi di media sosial. Nah, yang terakhir ada revenue stream, yaitu yang pertama penjualan minuman kopi, yang kedua ada penjualan minuman non-kopi seperti teh dan milkshake, lalu yang ketiga penjualan cake dan pastry, yang keempat yaitu paket sponsoring, yaitu kopi plus cake. Nah, next, analisis kompetitor. Dalam menghadapi persaingan, kafein tidak hanya bersaing dengan coffee shop lokal saja, tapi juga dengan franchise besar. Tapi keunggulan kafein dibanding pesaing adalah menu yang lebih beragam dan terus membuat inovasi menu baru, suasana yang lebih santai, serta harga yang lebih bersahabat. Nah, terakhir yaitu strategi pemasaran. Nah, untuk strategi pemasaran kafein ini difokuskan pada pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok untuk meningkatkan brand. Nah, selain itu, kafein menerapkan strategi promosi berupa diskon pembukaan, lalu paket bundle kopi dan cake, serta kerjasama dengan komunitas lokal guna menarik dan mempertahankan pelanggan kami. Nah, untuk rencana operasional, kafe kami itu buka setiap hari mulai jam 9 pagi hingga 10 malam. Nah, untuk sistem pelayanan dilakukan secara langsung di kasir untuk memudahkan proses pemesanan, baik pelanggan yang dimakan di situ maupun yang dibawa pulang, sehingga operasional itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk lokasi, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu berada di area strategis dekat kampus atau perkantoran. Nah, selanjutnya yaitu struktur organisasi. Untuk struktur organisasi kafein itu yang pertama terdiri dari owner. Owner itu sebagai pengambil keputusan utama dan di bawahnya itu ada manajer operasional yaitu sebagai yang bertanggung jawab atas kegiatan harian. Nah, yang di bawahnya ada barista dan kasir yaitu sebagai pelaksana operasionalnya, dan yang terakhir ada staf dapur yang menangani pembuatan cake dan snack. Nah, untuk maaf, untuk biaya keuangannya yaitu modal awalnya saya menyewa tempat yaitu sebesar 20 juta untuk tahunnya. Lalu untuk peralatan dan mesinnya sejumlah 50 juta. Dan untuk renovasi dan interiornya yaitu 30 juta, dan bahan baku awalnya saya menggunakan 10 juta. Jadi total modal awal saya itu sebesar 110 juta. Nah, untuk penjualannya yaitu harga jual minuman per cup saya menjual 15 hingga 30 ribu. Lalu untuk harga jual snack per menunya yaitu 15.000 hingga 25.000, dan harga jual cake slice-nya yaitu 20.000 hingga 40.000. Nah, untuk target penjualan saya yaitu 200 cup untuk minuman, lalu 50 menu untuk snack, dan 50 slice untuk cake-nya. Jadi omset harian saya itu sebesar kurang lebih 7 juta. Dan untuk omset bulanan saya selama 30 hari itu sebesar 210 juta. Nah, laba bersih saya 66. Setelah 210 juta itu dikurangi dari bahan baku selanjutnya yaitu sebesar 20 juta. Lalu pembayaran listrik, air, dan internet itu kurang lebih sebesar 5 juta. Dan gaji karyawan saya yaitu sudah 9 total sebesar 9 juta. Jadi total laba bersih saya itu 66 juta dengan modal awal 110 juta. Jadi balik modalnya itu kurang dari 1 tahun. Dan kesimpulannya yaitu usaha saya itu layak dan menguntungkan. Nah, dengan konsep yang jelas, produk yang variatif serta strategi pemasaran dan operasional yang terencana, nah usaha kafe ini memiliki peluang besar untuk berkembang di industri coffee shop. Nah, proposal bisnis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menjalankan dan mengembangkan usaha kafe di masa mendatang.
Nah, itu tadi merupakan proposal bisnis saya untuk tugas UAS. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.